Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahmi, meskipun silaturahmi kali ini terasa berbeda karena silaturahmi yang kita lakukan secara virtual. Kita tidak bertatap muka langsung, tapi mudah-mudahan silaturahmi kali ini mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, di sini maksud saya membuat sebuah video yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari mata kuliah Manajemen Strategik dan Manajemen Mutu Madrasah, yang mana dosen pengampu dari mata kuliah tersebut adalah Bapak Dr. Haji Endang Solihin MSI. Sebelumnya, di sini saya akan mencoba sharing bukan untuk menggurui, karena saya menyadari bahwa pengetahuan yang saya miliki masih sangat jauh, masih sangat kurang dengan pembahasan yang akan saya coba sharingkan kepada hadirin sekalian. Dan untuk tema sharing kali ini yaitu tentang problematika manajemen mutu dalam pendidikan Islam. Sebelum kepada pembahasan inti, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari manajemen mutu, komponen manajemen mutu, dan tujuan dari manajemen mutu. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari manajemen mutu. Manajemen mutu itu sendiri berarti sebuah sistem manajemen untuk mengawasi semua kegiatan dan tugas dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan serta sarana yang digunakan untuk mencapainya bersifat konsisten. Jadi pada intinya, manajemen mutu itu adalah sebuah sistem manajemen yang mana untuk mengatur seluruh kegiatan dan tugas yang ada dalam suatu organisasi. Terus, untuk apa tujuan sistem tersebut? Yang pastinya tujuan dari adanya sistem manajemen mutu tersebut ialah untuk menghasilkan suatu produk yang mana bersifat konsisten. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tentang komponen manajemen mutu. 4 komponen utama yang ada dalam manajemen mutu, dalam arti inilah yang menjadi pilar untuk berjalannya atau untuk tercapainya dari manajemen mutu. Yang pertama yaitu perencanaan kualitas, yang kedua peningkatan kualitas, yang ketiga kontrol kualitas, dan yang keempat jaminan kualitas. 4 komponen inilah yang akan menciptakan sebuah kualitas dari sebuah produk, yang mana ketika kualitas sudah tercapai, kepuasan pelanggan pun akan kita dapatkan. Dan yang ketiga yaitu tujuan. Terus apakah tujuan dari manajemen mutu? Seberapa penting adanya manajemen mutu? Nah, di sini dijelaskan tujuan dari manajemen mutu tersebut. Yang mana tujuannya itu sendiri ialah untuk memastikan bahwa semua bagian dalam organisasi bekerja bersama untuk meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang berasal dari kepuasan pelanggan. Jadi
tujuan dari adanya manajemen mutu itu yaitu untuk menciptakan suatu kualitas yang mana ketika suatu produk, apakah itu produk berbentuk barang, apakah itu produk berbentuk jasa atau layanan, maka kepuasan pelanggan pun akan kita dapatkan. Jadi intinya dari adanya manajemen mutu itu untuk mengatur, untuk menghasilkan, dan untuk mencapai kepuasan. Selanjutnya, sebelum kepada pembahasan inti yang mana kita tadi sebutkan, yaitu problematika manajemen mutu dalam pendidikan Islam, kita terlebih dahulu akan memaparkan tentang dasar-dasar manajemen mutu pendidikan Islam. Ada apa saja dasar-dasar manajemen mutu pendidikan yang patutnya kita tahu, karena ini menjadi suatu fondasi dalam manajemen mutu pendidikan Islam. Ketika dasar-dasar manajemen mutu pendidikan ini tidak ada, maka produk yang kita hasilkan tidak akan mencapai kepada kepuasan pelanggan. Yang pertama, dasar-dasar manajemen mutu pendidikan Islam itu terbuka pada perubahan. Maksudnya seperti apa? Ketika kita menciptakan suatu produk, apakah barang atau jasa, maka kita harus terbuka pada adanya perubahan. Perubahan apa? Yaitu perubahan keinginan dari para pelanggan. Karena kita tahu bahwa keinginan, kemauan para pelanggan itu pasti berubah-ubah. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita, khususnya dalam manajemen mutu pendidikan Islam. Kita harus mengimbangi apa yang diinginkan oleh para pelanggan. Apa yang diinginkan oleh para pelanggan. Ketika kita tidak terbuka dengan adanya perubahan, maka pelanggan pun tidak akan mendapatkan kepuasan dari apa yang kita berikan. Sebagaimana tujuan dari manajemen mutu itu sendiri adalah untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Bagaimana kita akan memuaskan pelanggan ketika keinginan para pelanggan tidak kita berikan. Jadi yang pertama sebagai dasar manajemen mutu pendidikan Islam adalah terbuka pada adanya perubahan. Terus yang kedua, perbaikan secara terus-menerus. Produk dari hasil manajemen kita atau produk yang kita hasilkan, ketika ingin terus mendapat respon baik dari pelanggan, maka kita harus memberikan sebuah jaminan atau perbaikan dari produk yang kita hasilkan. Apakah itu produk barang ataupun jasa. Namun kita di sini membahas tentang pendidikan, yang mana pendidikan itu adalah suatu manajemen mutu yang berkaitan dengan jasa, bukan produk barang. Jadi layanan yang diberikan itu berupa apa? Produk yang diberikan itu atau yang dihasilkan itu berupa jasa, jadi bukan berupa barang. Nah, di sini yang harus diperbaiki secara terus-menerus jika dikaitkan dengan pendidikan berarti perbaikan dalam jasa yang kita berikan. Apakah itu dalam kurikulum, apakah itu dalam manajemen pembelajaran, apakah dalam SDM, dalam lembaga pendidikan tersebut. Nah, itu harus diperbaiki. Karena ketika kita melakukan perbaikan secara kontinu, secara terus-menerus, maka kepuasan pelanggan pun akan tetap terpenuhi. Kita akan terus mengimbangi apa yang menjadi keinginan para pelanggan. Dan yang ketiga yaitu menentukan standar mutu. Ini sangat jelas.